Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Oke, di video kali ini kita bertemu dengan AC sub. Untuk keluhannya, ketika di remote kadang hidup, kadang enggak bang. Akhirnya saya menggunakan tombol ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk kasus permasalahannya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba seperti apa. Nah, di sini setelah kita pencet tombol power, untuk AC-nya itu tidak bisa connect ya. Tombol power, terus temperatur juga nggak connect. Nah, di sini untuk baterainya itu masih full ya. Biasanya ciri-ciri baterai kalau misalkan mau habis itu biasanya warnanya itu agak samar ya di LCD-nya ini, displaynya ini agak samar. Namun di sini terang banget, artinya baterai pada remote ini tidak ada masalah. Namun meskipun baterai tidak ada masalah, ada kemungkinan juga remote AC itu bisa rusak ya teman-teman ya. Ada banyak faktor penyebabnya, bisa dari remote-nya, bisa dari sensornya ya teman-teman. Nah, untuk cara mengetahui seperti apa remote yang rusak itu, nah teman-teman tinggal tekan tombol seperti ini. Nah, kalau misalkan remote AC yang rusak, biasanya itu tidak ada kedipan ya. Nah, ini di sini ada kedipan pada area sensornya ini. Nah, di sini ada kedipan yang berarti remote ini masih bisa berfungsi ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di bagian remote-nya ini berkedip, kalau kita menggunakan kamera seperti ini tuh berkedip, itu artinya remote-nya nggak ada masalah. Kemungkinan besar permasalahannya itu di area sensor penerima ya. Jadi di bagian AC-nya itu ada sensor juga untuk menerima dari remote-nya ini ya teman-teman. Nah, ini setelah saya buka seperti ini ya teman-teman. Oke, kita cabut dulu. Nah, untuk sensornya ini saya buka ya. Untuk sensornya seperti ini ya. Itu kaki 3. Nah, deket tombol biasanya. Teman-teman bisa cari dulu. Untuk merek lain juga sama. Posisinya itu biasanya deket dengan tombol. Nah, untuk sensornya sekarang kita lepas dulu supaya kelihatan ya. Nah, ini soketnya hati-hati jangan sampai ada yang patah untuk di bagian sensornya ini. Nah, sekarang kita lihat. Oke, untuk sensornya sendiri kaki 3 ya teman-teman ya. Ini adalah sensor bawaannya. Kenapa saya langsung ganti aja setelah saya ukur satu sisi itu tidak ada tahanannya ya. Dan kalau dilihat dari fisik itu untuk di area kaki-kakinya ini banyak yang korosif ya teman-teman ya. Terutama di area sensornya ini tuh banyak yang korosif. Nah, ini langsung saja saya ganti. Dan ini adalah yang rusak ya, yang dari merek subnya sendiri. Dan setelah kita ganti kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk sensor seperti ini itu banyak dijual di pasaran atau di toko-toko spare part atau juga di toko-toko online. Nah, untuk bentuknya nggak sama, tapi meskipun dengan bentuk yang nggak sama itu kebanyakan kalau untuk sensor ini terkonek semua ya, meskipun kecil besar kebanyakan terkonek semua. Ini kebetulan saya beli yang universal yang ada di toko-toko. Nah, sekarang untuk penutupnya kita pasang juga. Nah, ini adalah penutupnya. Nah, ini memang daerah untuk sensor ini sering banget ya, karena posisinya ada di bawah tandon air. Kadang airnya itu menetes gitu ya. Jadi terkena sensornya ini. Jadi kemungkinan besar sensornya terkena air ya biasanya ya. Nah, untuk penutupnya kita pasang, selanjutnya kita solder ya. Oke, kita solder.
Dan untuk catatan juga untuk penyorderan pada sensor ini itu nggak boleh kebalik ya, karena kalau misalkan kebalik biasanya itu sensornya nggak bisa connect ya. Intinya sesuaikan dengan bawaan aslinya untuk letak dan posisinya. Oke, nah kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan setelah ini kita akan coba pasang ya. Untuk penutupnya kita pasang juga. Oke. Nah, tombol-tombolnya harus pas. Ini nggak boleh miring, nggak boleh itu ya. Kita coba tombol-tombolnya. Dan selanjutnya kita akan coba pasang dulu. Semoga bisa connect ya teman-teman ya. Oke. Sudah connect. Kita hidupkan, selanjutnya kita remote. Oke, setelah kita remote ternyata sudah connect ya teman-teman ya. Dan tanda tandanya ini swingnya sudah bisa berputar. Ini kita cek di bagian temperatur juga connect. Ada bunyi ya, sudah ada bunyi. Naik turunnya temperatur sudah terkonek semua. Artinya permasalahannya itu ada di bagian sensor penerima ya teman-teman ya. Di kurang lebihnya seperti itu. Nah ini kita cek jarak jauh. Setelah jarak dekat bisa connect, biasanya kadang juga jarak jauh nggak connect. Kita coba jarak jauh juga. Nah ini kita di zoom. Oke, di sini udah connect ya. Swing udah bisa naik turun. Temperatur juga bisa meskipun dari jauh. Jadi saya rasa aman ya. Jadi kurang lebihnya untuk cara pengecekannya seperti itu ya. Dimulai dari remote dulu, cek dulu remote-nya apakah baterainya itu masih bagus atau enggak. Kalau enggak bagus bisa diganti. Langkah kedua bisa cek juga di bagian sensornya apakah saat di kamera itu berkedip atau enggak. Kalau ada kedipan di daerah remote, artinya remote-nya nggak ada masalah. Yang perlu teman-teman cek yaitu di bagian sensor penerima, yaitu posisinya ada di bagian indoor AC-nya ya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.